Wahai istri, kamu bukan asisten rumah tangga gratisan di rumah tanggamu sendiri. Tapi aneh ya, masih banyak perempuan yang dari pagi sampai malam muter terus hidupnya di dapur, nyapu, nyuci, ngurus anak, beresin rumah. Tapi semua itu enggak dianggap sebagai kerja oleh orang-orang di sekitarnya. Dan malah seringkali kena stigma sebagai manusia pengangguran lah, dan umumnya dilabeli sebagai tukang ongkang-ongkang kaki doang. Padahal ngurus pekerjaan domestik dan pengasuhan, apalagi anak-anak masih kecil, itu capeknya nggak kalah sama kerjaan kantoran. Pelaku pekerja rumah tangga itu sering disepelekan. Hasil kerjanya emang nggak kelihatan dalam bentuk segebok uang atau gajian tiap bulan. Makanya seringkali peran dan kontribusinya itu nggak diakui. Di tengah-tengah kesibukannya masih aja dibilang nggak kerja, nganggur doang, ongkang-ongkang kaki doang di rumah. Padahal coba aja sehari aja para perempuan ibu rumah tangga itu nggak ada yang mengerjakan pekerjaan domestik itu semua. Rumah pasti kacau balau. Yang bikin makin nyesek itu banyak perempuan yang juga kerja di luar rumah atau di ruang publik, tapi urusan rumah atau pekerjaan domestik rumah tangga tetap aja dibebankan sebagai tugas utamanya perempuan. Masyarakat seringkali bilang, suami itu kan udah capek cari nafkah. Ya wajar kalau dia nggak mau ikut berbagi peran di pekerjaan rumah dan pengasuhan. Atau ada yang bilang gini, istri itu udah kodratnya ngurus rumah. Kalau suami mau bantu itu aja udah bagus loh. Jangan kebanyakan nuntut deh jadi perempuan. Tapi pernah gak sih kita mikir, beneran adil gak sih yang kayak gitu tuh? Padahal riset dari OECD bilang, perempuan di Asia menghabiskan 3-6 jam sehari untuk melakukan pekerjaan domestik. Sementara laki-laki cuma 30 menit sampai 1 jam. Bayangkan aja kalau ini terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, siapa yang paling cepat burn out? Yang salah bukan siapa-siapa, tapi cara pandang kita lah yang salah, yang harus dibongkar ulang. Rumah tangga itu sering diperlakukan kayak perusahaan. Suami jadi direktur, istri jadi karyawan serabutan, ngurus semuanya dari A sampai Z. Istri jadi tukang beresin semuanya. Terus kalau di masyarakat tuh biasanya kalau ada suami nih ikut nyapu atau memasak, langsung dibilang lagi bantu istri ya Pak ya. Lah, sejak kapan urusan rumah itu jadi tugas eksklusifnya istri aja? Padahal logikanya gini deh. Kalau 2 orang tinggal bareng, makan bareng, hidup bareng, kenapa cuma satu doang yang dianggap wajib ngurus rumah semuanya? Ini bukan soal suami malas atau istri rajin ya. Ini soal sistem yang membentuk kita buat percaya bahwa laki-laki itu pemimpin dan perempuan itu pelayan. Lucunya di rumah tangga itu keadilan sering dinilai dari seberapa sabar istri, bukan dari seberapa adil pembagian perannya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi tenang, cara pandang atau pola pikir lama soal peran suami istri yang timpang kayak gitu itu masih bisa diupayakan untuk diubah. Coba aja deh mulai dari ngobrol jujur dan terbuka bareng pasangan. Soalnya pekerjaan rumah tangga itu bukan pekerjaan satu orang doang, tapi itu harusnya kerja tim. Dan cinta itu justru tumbuh subur kalau dua-duanya saling adil dan berbagi peran, bukan saling menahan lelah sendirian. Kita sebenarnya nggak perlu nunggu generasi mendatang kok buat mulai perubahan. Mulai aja, ayo dari kita, para orang tua hari ini. Karena kalau sampai sekarang kita masih ngomong, suami bantu istri melakukan pekerjaan rumah, itu artinya kita masih menganggap kerja domestik itu cuma tugas istri doang. Yuk benahi cara pikir kita. Mulai sekarang, mari ubah cara pikir. Kerja domestik itu tanggung jawab bersama, laki-laki dan perempuan, suami istri. Pekerjaan domestik itu bukan bakat genetik dan kodratnya perempuan. Dan perempuan, kamu bukan satu-satunya yang wajib mikirin semuanya. Dari isi kulkas, cucian yang numpuk, kebutuhan anak, itu semua seharusnya bukan cuma bebanmu sendiri. Tapi itu semua harus menjadi tanggung jawab bareng-bareng suami istri. Kalau menurutmu, kenapa masih banyak yang merasa bahwa ngurus rumah itu kewajibannya istri doang? Kamu bebas beropini. Tulis di kolom komentar ya.